Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang saya hormati Takmir Masjid Al-Ikhlas. Daerah mana? Jeddah, Jeddah, Jeddah juga gitu. Oh. Kemudian gitu. Kemudian jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah. Ya mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah berikan pada kita dan keluarga. Salawat dan salam semoga akan senantiasa tersampaikan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan atas izin Allah kita dan keluarga dimasukkan dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, saya baru ke tempat ini baru. Itu pun saya nggak tahu Pak Wijaya. Namanya Wijayanto. Ini dapat nomor saya itu dari mana saya nggak tahu. Cuma memang habis maghrib itu saya banyak kosong. Kecuali habis isya. Saya jelas nggak bisa. Ini habis isya mau hari apapun saya sudah nggak bisa. Nah, mau pas mintanya itu habis maghrib ya. Alhamdulillah, insya Allah saya pilih begitu. Saya nggak tahu. Penasaran saya dapat nomor saya dari mana gitu. Kalau tak lihat kan nggak ada yang kenal sama saya kayak. Itu gimana? Ada yang kenal saya? Nggak ada tuh. Hah? Nah, tak kenal maka ta'aruf kata orang-orang sekarang. Oke. Saya di Jogja muhajirin Pak, muhajir, ya pendatang. Saya masuk Jogja itu tahun 2005. 2005 saya masuk Jogja sampai sekarang, alhamdulillah. Dapat istri ya, orang Jogja. Tapi asli saya dari mana kira-kira? Nah, ini dia. Ya, saya itu dari Madura, Pak. Barat sama timur sana. Ya, saya Madura. Ada yang dari Madura sih? Ada yang tetangga dari Madura? Enggak ada juga. Ada yang pernah sampai Madura? Oh, pernah. Oh, ini enggak keterlaluan ya jenengan. Madura itu masih Indonesia. Oke. 2005 saya datang ke Jogja. Awal-awal saya ingin menempati di sekitar Krapia. Oke. Nah, pendidikan saya itu orang pesantren. Dari tahun 91 sampai sekarang saya masih hidup di pesantren. Dari tahun 91. Dari habis SD saya 91 langsung masuk pesantren. Sebelumnya madrasah diniyah. Nggih, SD sampai zuhur, siang sampai sore itu madrasah diniyah. Kemudian malam ngaji. Terus begitu aktivitas. Jadi sudah lebih dari separuh hidup saya itu saya habiskan di pondok pesantren. Dan sampai kapanpun saya insya Allah tetap di pondok pesantren. Saya sudah berdoa pada Yang Kuasa, ya Allah, kalaupun saya wafatkan saya di pesantren.
Itu doa saya. Ya. Tapi saya kalau bisa mohon, saya bilang ya wafatnya sekitar usia saya 80 tahun. Enggak kurang, enggak lebih gitu. Ini bukan berarti apa ilmu panjang umur, tidak. Itu hanya permintaan saja. Kalau dikabulkan oleh Allah, alhamdulillah. Enggak juga ya, enggak ada masalah. Misalnya usia 60 atau misalnya 70 gitu. Oke, udah matur nuwun, matur nuwun. Itu oke. Nah, sekarang saya di Pondok Pesantren Bina Umat. Ada yang tahu Pondok Pesantren Bina Umat? Ada? Waduh, berarti Muyudan, enggak, Muyudan, Muyudan. Saya masuk 2005 di sana. Santri-santri awal itu 30 40. Ya, alhamdulillah sekarang santrinya sudah 800-an. Ya, kemudian lembaganya dari dekir sampai SMA. Kalau semuanya total itu kurang lebih 1.200-an. 1.200-an. Semuanya mukim. Ya, santri-santrinya itu kecuali yang MI, yang apa dekir dan kabil lah gitu. Itu pulang. Itu perkenalan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas hadis arba'in yang ke-18. Berarti sebelum-sebelumnya sudah dibahas oleh satu-satu yang lain gitu. Ustaz Hudari mungkin, atau Ustaz Nurwiku. Bahas ini juga Ustaz Nurwiku. Ya. Oh gitu. Ini berarti kan hadis-hadis sebelumnya ini sudah dibahas. Saya kebagian hadis tentang yang ke-18 tentang bertakwa kepada Allah dan tentang apa menghapus kejelekan dengan kebaikan. Itu hadisnya. Nah, saya bacakan matanya. Ya, isi hadisnya itu An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah. Ya, nanti biasanya Abu Dzar Al-Ghifari namanya karena dari suku Ghifar lah, gitu ya. Wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Dua-duanya sahabat Nabi. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari itu ada yang mengatakan orang nomor 4 masuk Islam. Ada yang mengatakan orang yang kelima masuk Islam. Ya berarti beliau ada di Makkah. Ya. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian satunya juga sama. Mu'ad bin Jabal. Ya sini lengkapnya Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Ya dua-duanya adalah sahabat Nabi. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari ini pernah menjadi imam atau pernah menjadi gubernur di Syam. Sahabat Nabi. Lagi. Orang-orang yang Nabi doakan masuk surga. Gitu. Pada saat orang-orang semuanya memusuhi Nabi, nyiksa Nabi, ya dia memilih untuk beriman. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari sama Mu'adz bin Jabal ini. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau meriwayatkan ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian itu berada. Ya. Ada yang ini paham makna takwa gitu. Nggih. Ada Pak, napa takwa biasanya besok ini, besok biasanya khatib Jumat selalu berwasiat dengan takwa. Apa biasanya isinya, Pak? Jemaah-jemaah rahimakumullah, melalui mimbar yang terhormat ini khatib berwasiat secara khusus kepada khatib pribadi, secara umum kepada
jamaah semuanya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Apa artinya takwaan? Apa yang nah, lanjutkan dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini makna apa takwa, ya. Nah, dalam kitab-kitab yang lain, ya, maka takwa itu ada beberapa tingkatan, ya. Yang biasa disampaikan oleh khatib Jumat itu tingkatannya pertengahan lah, gitu. Ya. Jadi pertengahan itu adalah mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tingkatan yang paling rendah itu sekedar dia sebagai muslim saja itu sudah termasuk kepada yang takwa. Ini tingkatan paling rendah. Tingkatan di atasnya itu tadi, ya. Jadi bukan hanya mengaku muslim tapi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah itu dia jauhi. Tingkatan yang tertinggi biasanya adalah yaitu menjaga hati dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tingkatan takwa. Tetapi dalam makna umum, jamaah yang dirahmati Allah, takwa itu biasanya didefinisikan sebagai takut kepada Allah. Ya. Jadi takut kepada Allah. Jadi apa bumi ini, ya, andaikan diisi dengan orang-orang yang takut tadi kepada Allah, maka bumi ini insya Allah makmur lah, gitu. Monggo Pak, ditunjuk lah. Ya, kalau nggih. Monggo jenengan ya. Saya nggak bisa pengajian nanti kalau minum. Madura itu pokoknya asal sampai minum. Jawa itu kalau nggak dipersilahkan nggak diminum-minum. Nggak tahu saya. Ya bumi ini, ya andaikan diisi oleh orang-orang yang bertakwa, maka bumi ini menjadi makmur. Maka dalam Quran misalnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya. Ya, andaikan penduduk bumi ini semuanya amanu beriman kepada Allah, attaqau, penduduk negeri inilah atau penduduk Jetak inilah, gitu. Ya, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan bukakan. Lafatahna alaihim, pasti kami akan bukakan. Lamnya itu disebut kalau dalam ilmu nahwu itu lamut taukid, lam pasti. Sama seperti la azidan, lamnya lam taukid, nunnya juga nun taukid atau nun penguat lah. Pasti Allah akan tambahkan lah kalau la azidan. Ya la fatahna alaihim, pasti akan kami bukakan kepada mereka barakatim minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi bumi ini tidak semuanya dihuni oleh orang-orang yang aman wa taqwa tadi. Ya, maka ya andai sajalah, ya ini berandai-andai. Ya, di mana nih Jetak inilah gitu. Ya penduduknya aman wa taqwa, takut kepada Allah gitu. Maka apa? Ya semakmur lah gitu orang-orang Jetak itu. Andai saja misalnya seorang pemimpin itu bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah, maka dalam memimpin itu dia nggak akan bisa keluar dari apa aturan-aturan Allah. Andai saja seorang pedagang itu ya takut kepada Allah, dalam makna takwa kepada Allah, maka dia nggak akan pernah ya namanya ngurangi itu ngurangi timbangan, ya itu nggak akan pernah dia. Ya. Andai saja semuanya lah, semua profesi itu misalnya orang-orangnya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, bahwa Allah itu maha melihat, maha memantau dia, maka dia akan jauhi ya hal-hal yang membuat atau mendatangkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takut ya, atau biasanya disebutnya dengan takwa. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya mereka itu ya kendel gitu loh. Ya. Enggak takut-takut lagi gitu. Takwa itu seakan-akan urusannya hanya di masjid saja. Padahal dalam hadis ini disebutkan ittaqillaha haitsu ma kunta.
di mana saja kamu berada. Mau di pasar, mau di jalanan, ya, mau di kantor, ya, mau di masjid, mau di rumah, mau di mana saja, gitu. Andai saja anak murid lah gitu, murid ya anggap santri kah atau murid lah. Dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, maka nggak akan berani dia melawan gurunya. Ya. Tetapi hal-hal seperti ini kan mungkin tidak dia dapatkan. Ya maklum, itu mungkin gurunya juga nggak tahu atau nggak takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takwa itu betul-betul menjadi solusi lah gitu ya, takut kepada Allah itu. Maka dalam Quran misalnya banyak ya menyebutkan tentang apa takwa ini. Fatazawwadu fa inna khairaz zadid takwa, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena apa? Ya karena takwa itu betul-betul menjadi solusi. Ya. Siapapun lah ya kalau takut dia kepada Allah, ya, maka tingkah lakunya, gerak-geriknya itu nggak akan pernah keluar dari yang disyariatkan oleh Allah. Ya. Bukan hanya pedagang, ya guru, pokoknya semuanya lah gitu ya. Andai mereka semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang kisah lah, kisah ya, kisah. Ya. Di zaman ulama terdahulu itu ada orang yang saking apa ya, oh, maaf ya barangkali ya miskin, ya dia tukang tenun lah gitu, tukang tenun itu dulu nggak ada lampu-lampu begini, ya mungkin dia miskin nggak punya penerangan lah gitu, dia ngandalkan nenun itu ketika ada lampu lampu apa tentara lah gitu lewat dia tenun, ya nanti tentaranya lewat mobilnya dia berhenti, belakangnya ada lagi lah gitu. Ya, lampu lagi dia tenun lagi sampai selesai lagi. Nah begitu apa selesai tenunannya itu kemudian beliau datang ke seorang ulama, ulama, ya, Syekh, ya kata dia, kalau saya jual tenun saya ini, ya, apakah kemudian boleh saya jualin? Kata si Syekh itu, kenapa? Ya, saya nenun ini, kata dia, pada saat ada mobil dari pemerintah itu kemudian lewat saya tenun, ya ambil cahayanya itu, begitu lewat sudah berhenti, belakangnya lagi ada sampai itu selesai. Ya, si ulama itu kemudian kaget, ya kaget karena orang ini sampai segitunya, gitu. Ya karena dia apa kata dia, saya belum izin lah ke negara gitu. Saya sampai nenun ini sampai selesai, saya belum pernah izin ke negara. Padahal itu hanya mobil yang lewat lah. Gitu. Sampai segitunya. Nah, apakah orang-orang seperti itu sekarang masih ada atau tidak? Mungkin ada. Ya cuma tersembunyi. Ya, ya mungkin ada. Cuma kita nggak tahu gitu. Ya, nggak mau makan lah urusan-urusan atau makan atau minum, kecuali sumbernya itu menjadi jelas. Ya, nggak mau makan dan minum kecuali sumbernya itu halal. Ya. Betapa orang-orang dulu itu sangat menjaga makanan dan minuman, asupan yang mau masuk ke dalam tubuh dia. Jadi ittaqillaha haitsu ma kuntah. Bertakwalah kita kepada Allah di mana saja kita berada. Mau di rumah kita ya, tetap menjadi orang yang bertakwa. Mau di jalan juga kita tetap menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mau di kantor, mau di tempat kerja, mau dimanapun lah. Ya. Pokoknya kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Cuma bedanya itu takutnya itu apa? Kalau takut pada harimau kita menjauh, ya. Tapi kalau takut kepada Allah kita dianjurkan justru bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, jadi takwa kepada Allah. Biasanya banyak ya ayat-ayat
apa di dalam Al-Qur'an itu yang membicarakan tentang takwa, terutama di besok hari Jumat itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka pasti ya Allah tunjukkan kepada dia itu makhraj. Jalan-jalan keluar lah gitu. Buat jenengan apa? Kayak apapun lah masalah itu. Jenengan ya pastilah ada jalan keluarnya gitu. Itu kalau kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi takwa itu bukan 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 mengawang-awang lah gitu. Dalam kehidupan nyata ya, sebagai apapun jenengan. Ya, pokoknya takut kepada Allah. Ya, mungkin orang tetangga atau siapapun nggak melihat kita, tapi nggak ada yang nggak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apapun. Oh, jangan dan jenengan melakukan sesuatu yang belum jenengan lakukan pun, yang akan jenengan lakukan pun, Allah itu Maha mengetahui. Gitu ya. Ini tentang apa tentang takwa. Kemudian yang berikutnya adalah wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa'ad bi'is sayyi'ah, dan ikutilah ya apa? Ya kesalahan itu ya. Dengan apa? Dengan al-hasanah. Sayyi'ah itu kejelekan. Ya, ada enggak di antara kita yang enggak pernah salah gitu? Ada enggak, Pak? Ada yang enggak pernah salah sini? Hah? Pasti ada salahnya. Ya, sama siapapun lah. Ya, suami istri kah, keluarga kah, pasti ada salah. Ya. Tetapi dalam hadis ini diajarkan kepada kita, kalau kita melakukan kesalahan itu, maka ikuti perbuatan salah itu dengan perbuatan baik, gitu. Ya, kenapa? Karena perbuatan baik yang dia lakukan itu bisa menjadi tamhuha. Tamhuha itu yang menghapus lah gitu. Ya kan dalam bahasa Arab mimhatun itu artinya itu menghapus. Mimhat. Ya. Jadi perbuatan baik itu bisa menghilangkan ya itu tadi kejahatan atau kejelekan yang pernah kita lakukan. Ya tebuslah maksudnya. Tebus perbuatan jelek yang kita lakukan itu dengan perbuatan baik. Tapi ya kadang-kadang ya curiga gitu loh. Jadi biasanya jenengan nggak pernah ngajak jalan-jalan misal tiba-tiba jenengan ngajak jalan-jalan ke istri, istrinya curiga dulu, wah ini pasti ada maunya ini gitu. Kadang-kadang ya begitu. Ya. Jadi ikuti perbuatan jelek yang kita lakukan itu dengan perbuatan kebaikan. Ya. Atau dalam bahasa lain biasanya disebutnya dengan kalau kita melakukan kesalahan kepada Allah, maka ikutilah dengan taubat. Ya. Karena apa? Karena masing-masing kita itu ya pasti melakukan kesalahan itu ya pasti. Ya. Kata hadis, innal muslima idza adnaba kanat nuqtatun saudaun fi qalbihi. Seorang muslim itu kalau dia melakukan kesalahan, satu kesalahan itu maka satu noktah di dalam hatinya itu. Ini dalam pelajaran tauhid biasanya. Ya. Terus begitu setiap dia melakukan kesalahan satu noktah dalam hati. Dalam hati itu satu titik gitu. Nah, kita melakukan kesalahan itu berapa kali? Dalam sehari itu kira-kira kita melakukan kesalahan berapa kali? Ada yang pernah menghitung? Ya. Itu satu hari lah gitu. Anggaplah 10 kali lah ya. Atau anggaplah satu kali lah gitu. Melakukan kesalahan. Kali seminggu. Ya, berarti seminggu itu ya 7 titik lah dalam hati itu. Ya kali 1 bulan, ya kali tahun. Ya. Maka hati kita itu bisa tertutup oleh apa? Oleh nokta-nokta hitam itu tadi. Ya.
Nuktatun sauda itu tadi, nukta-nukta hitam itu bisa menghalangi hati kita. Sampai kemudian idza tamadda zadarrain ala qalbihi hatta la ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaran. Nah, kalau hati itu sudah putih, sudah hitam, maka dia itu sudah tidak bisa lagi membedakan yang baik dan yang buruk. Seakan-akan yang baik dan yang buruk itu sama saja. Karena dia sudah tidak peka hatinya. Tidak kenal lagi pada yang baik mana yang mungkar. Itu apa bahayanya. Tetapi sebenarnya Allah juga sudah apa? Memberikan cara. Gimana cara menghapusnya itu? Ya, maka as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan wal umratu ilal umrati wal hajj ilal hajj itu kafaratun lima bainahum. Jadi antara salat yang kita lakukan, ya duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya ini, isya ke subuh, subuh nanti ke duhur itu, maka itu menjadi kafarah, menjadi penghapus, menjadi penghilang dosa-dosa yang kita lakukan antar dua salat itu tadi. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, atau antara Jumat dengan Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang sekarang dengan Ramadan berikutnya. Itu menjadi penghapus, penghilang ya dosa-dosa kita. Tetapi syaratnya apa? Majtuniba al-kabair. Selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya, dosa besar itu diantaranya termasuk adalah kalau dalam hadis ijtanibu asab al-mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 macam dosa besar. Di antaranya adalah syirku, ya, menyekutukan Allah. Ya, di antaranya ada 7, ya. Ada yang mengatakan 7, ada yang 17, ada yang 70, ada yang mengatakan 600. Itu pembahasannya dalam ilmu tauhid nanti. Nih. Jadi abis sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah oleh kalian perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Allah itu juga maha adil. Ya, perbuatan jelek itu tidak dipengkeh. Ya, satu kali melakukan kejelekan kita dosanya cukup santai itu tadi. Ya, tapi Allah maha rahman, maha rahim. Bagi kebaikan Allah itu justru bisa melipat gandakan. Ya, dari 100 menjadi 700. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah masih lipat gandakan lagi bagi yang Dia kehendaki. Ya. Ya, satu kebaikan ya itu bisa menghapus dosa kita itu ya 7 kali lah. 7 kali kita melakukan dosa, kita lakukan satu kebaikan itu masih baru lah gitu. Kalau kita mau hitung-hitungan. Ya, itu maha pengasihnya Allah. Ya, dosa kita itu satu, tetapi kalau kita melakukan kebaikan, maka Allah lipat gandakan. Bayangkan, ketika kita bab niat saja ya, bab niat kita, saya tiap Kamis sore habis maghrib saya ingin hadir pengajian. Belum itu, baru niat saja, ya. Minggu depan, pekan depan saya mau hadir. Ya, pengajian lah gitu. Jadi belum dia melakukan kebaikan itu sudah dicatat oleh Allah. Nah, pahala ini. Ya. Tapi niatannya benar, ya. Ya, betul-betul bukan hanya inginlah gitu, tapi memang betul. Itu bedanya niat sama azam. Ya. Dia baru berniat aja sudah ditulis oleh Allah. Nanti subuh saya mau sholat subuh berjamaah. Belum itu dilakukan. Ini sudah ditulis. Oh, ternyata subuh itu hujan deras jenengan. Ya, hujan deras jenengan. Enggak bisa ke masjid. Ya sudah, jenengan tetap dapat pahala. Ya, ya andaikan jenengan melakukan itu, maka pahala jenengan itu bertambah. Gitu. Terus sebaliknya, jenengan berniat jahat ini.
Ya, baru niat, belum. Sudah sampai tempatnya, ya, jenengan belum ngambil, belum juga dicatat. Sampai kemudian jenengan melakukan kejahatan itu tadi. Kalau mau ngambil, jenengan baru sudah ngambil, kemudian jenengan bawa itu dari tempat itu tadi. Itu baru dicatat. Ya. Tetapi kalau untuk kebaikan, baru berniat saja jenengan itu sudah apa? Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saking pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap jenengan melakukan perbuatan dosa, maka ikutilah dengan perbuatan baik. Kalau untuk Allah itu namanya at-taubah. Ya. Jadi tabah, ya tubuh. Ya, nah, kayak tadi itu. Gimana hati itu biar enggak hitam itu tadi, ya. Maka fa intaba wa naza'a, kalau dia bertaubat kemudian memisahkan diri dari tempat itu, maka disebutkan dalam ilmu tauhid itu syakilah kalbu, maka hatinya itu menjadi bercahaya. Kalau hati itu sudah bercahaya, maka dia kenal lagi yang baik. Namanya memantulkan, yang baik itu terpantul lagi. Yang jelek itu justru tidak dia kenali. Itu kalau hatinya itu sudah bersinar. Gitu. Itu tentang yang kedua. Ya. Jadi adbi sayyatal hasanata tamhuha. Kemudian yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya. Kemudian perintah yang ketiga, ya, kalau tadi kan perintah untuk takwa, kemudian mengikuti yang jelek itu ikuti dengan yang baik. Nah, yang ketiga perintahnya adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah atau bergaullah dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ada orang-orang berarti ada, maksudnya ketika ada perintah begini ini berarti ada orang yang bergaul dengan manusia itu tidak dengan akhlak yang baik gitu loh. Jadi omongannya itu bahasanya itu apa? Kalau kasar, sengak lah mungkin. Iya, ya. Maka dalam kitab-kitab terdahulu, misal kitab yang paling banyak membicarakan tentang akhlak itu di pesantren, misalnya dikutip dengan kitab Ta'limul Muta'allim. Itu tentang adab. Semua pesantren itu pastilah. Saya bisa khatam 2 sampai 3 kali dulu waktu di pondok pesantren. Ya, sama guru ini saya menghatamkan, sama guru yang lain saya menghatamkan. Kalau enggak keliru 3 atau 4 kali sampai khatam kitab Ta'lim. Nah, kitab Ta'lim itu membicarakan tentang kitab-kitab adab. Ya, tentang adab lah. Secara khusus adab seorang guru, seorang murid kepada guru. Tetapi secara umum itu membicarakan tentang akhlak atau tentang adab lah gitu. Ya. Nah, di dalam kitab Ta'lim misalnya disebut laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna walakinnal jamala jamalul adabi. Ya, bukanlah disebut bagus, indah, ganteng itu karena baju yang dia pakai. Ya. Bukan karena penampilan luarnya lah gitu. Bukan karena baju yang dia pakai itu disebut dengan jamal. Tetapi yang disebut dengan indah, bagus itu adalah jamalul adabi. Ya. Karena indahnya budi pekerti, indahnya akhlaknya itu. Kadang-kadang ada orang yang penampilannya barangkali biasa-biasa saja, tapi orang itu begitu senang bergaul dengan dia. Ya. Ada orang yang kadang-kadang bajunya itu branded lah, merek lah gitu. Tapi orang justru menjauh dari dia. Ya. Ya itu karena apa? Ya karena tadi akhlak itu tadi. Karena adab itu tadi. Ya. Tentang adab itu misalnya dalam Al-Qur'an juga sudah disampaikan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad dalam dirinya, maksudnya adalah ada akhlak yang agung, khuluqin azim.
Ada dari dalam Al-Quran misalnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke dunia ini untuk makarimul akhlak. Ya, memperbaiki akhlak lah gitu ya. Jadi akhlak itu bukan 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 seperti ya bukan seperti ini loh apa jenengan misalnya masuk ke Indomaret gitu. Selamat siang kakak gitu. Ya, ada yang bisa dibantu kak gitu. Itu bahasanya itu ya bukan murni gitu gitu. Karena itu apa? Biasanya disebutnya dengan SOP lah gitu. Ya standar, pokoknya standar siapapun yang masuk, mau anak kecil, mau orang tua, sebutnya kakak. Ya, itu bukan itu. Ya akhlak itu bukan itu, namanya SOP sajalah gitu. Ya, tapi biasanya akhlak itu lahir atau tumbuh dari kebiasaan kita beribadah. Ya, kedekatan kita kepada Allah gitu loh. Ya, itu melahirkan akhlak atau adab-adab yang baik lah gitu. Enggak direkayasa. Ya. Ya, tanpa mikir misalnya saya dapat apa gitu loh. Saya bantu ini dapat apa misalnya. Enggak. Ya. Enggak mikir untung rugi lah gitu. Pokoknya saya ada ini bantu. Ya. Itu yang disebut dengan biasanya yang disebut dengan adab itu tadi. Maka Rasulullah SAW dalam berbagai atau banyak contoh bagaimana beliau itu memperlakukan musuh-musuhnya itu bahasa ininya gitu atau hater-haternya itu atau orang-orang yang tidak suka dengan beliau itu ya Rasulullah itu bahkan memperlakukan dengan perlakuan yang bagus banget ya. Masih kita ingat misalnya kisahnya Nabi diludahi ketika beliau mau sholat misalnya selalu ada yang meludahi beliau ya. Lewat jalan ini pasti ada yang meludahi lagi ya. Kemudian kok suatu saat misalnya nggak ada yang meludahi beliau, ya, akan beliau bertanya, ya, yang biasa meludahi saya itu kemana? Sedang sakit ya Rasul. Kan beliau orang pertama yang menjenguk, ya. Nah begitu dijenguk oleh Nabi, yang sakit ini, ya takut kemudian Nabi balas lah gitu ya. Tapi kemudian itu tidak Nabi lakukan, ya. Maka ketika melihat Nabi itu akhlaknya seperti itu, maka si orang yang tukang meludahi itu tadi dengan kesadarannya kemudian menjadi seorang muslim. Itu akhlak. Dalam contoh lain misalnya Nabi itu pernah ada orang yang buta. Ya. Ada orang buta itu setiap hari Nabi itu selalu memberikan makanan kepada orang yang buta inilah gitu. Terus walaupun orang yang buta ini selalu menjelek-jelekkan beliau. Muhammad itu bujat, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu tukang syair, itu dalam Al-Quran ada yang halal begitu. Ya. Padahal Muhammad yang dia caci itu sedang memberikan makan kepada orang buta ini. Jadi dia nggak tahu, ya bahwa yang dia caci itu sedang ngasih makan kepada dia, gitu. Sampai kemudian, ya si orang buta ini kaget, ya heran lah. Kok beberapa hari itu kemudian tidak ada yang memberikan makan lagi kepada beliau. Ya. Nggak ada yang memberikan makan. Kecuali setelah beberapa hari itu ada orang yang memberikan makan lagi. Dan itu Abu Bakar. Ya. Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu melihat dulu Nabi itu selalu memberi makan kepada orang yang buta di daerah sinilah gitu. Ya. Maka sepeninggal Nabi gak ada, makanya enggak memberikan makan itu. Maka sepeninggal Nabi itu yang melanjutkan itu adalah Abu Bakar. Ya. Nah sampai si orang buta ini dia tahu ya bahwa ini bukan orang yang biasanya memberi makan kepada dia. Ya. Mungkin tingkah lakunya Abu Bakar agak kasar, mungkin agak enggak sabaran gitu. Itu sampai orang buta itu bertanya kepada Abu Bakar itu, kamu pasti bukan orang yang biasanya memberi makan kepada saya. Abu Bakar itu nangis, ya Allah.
sampai segitunya gitu. Ya. Orang yang buta tetapi kenal kepada Nabi. Padahal yang orang buta ini selalu menghina dan mencaci Nabi. Ya, itu akhlaknya luar biasa. Jenengan misalnya lah, gitu, dicaci oleh seseorang, tiba-tiba orang itu sakit, gitu. Jenengan nyumpai apa nengok orang itu? Eh? Jenengan bukan Nabi, wajar, gitu. Tetapi harusnya ya, kita contoh lah gitu. Ya, bahwa betapa akhlak dalam kehidupan sehari-hari itu sudah mulai hilang lah gitu. Yang ada adalah budaya-budaya yang sudah permisif lah gitu ya. Udah seakan-akan budaya-budaya apa ya permisif lah pokoknya. Ya, itu yang ada gitu. Orang mau memiliki akhlak yang seperti itu sekarang itu ya mungkin langka. Bukan berarti nggak ada, itu langka lah gitu. Ya. Ya orang sama orang tua saja barangkali ya jarang ya ketemu, jarang bertegur sapa mungkin. Ya salaman aja jarang lah sama orang tua. Ya, ya termasuk suami sama istrinya atau istri sama suaminya barangkali. Tutur katanya itu kayak tutur kata di kantor. Bu, buatkan ini, bu ini. Ya, terus kayak atasan sama bawahan lah gitu. Jarang apa? Misalnya apa yang membantu ya pekerjaan simpati lah sekedar simpati. Ya, atau sama juga ya istri yang mungkin sama suaminya. Iya, ya kasar mungkin omongannya. Sebenarnya mau mau ini tapi gimana gitu. Bayangan dia kok lebih baik orang yang di luar sana gitu. Pisah mungkin tetapi wah gimana ini gitu. Ya karena apa? Karena langkahnya masalah akhlak ini tadi. Maka sekarang itu baru orang kemudian menggalakkan biasa disebut dengan pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Pendidikan karakter sekarang digalakkan. Kalau di pesantren sudah dari dulu. Ya, nggak ada yang berbeda misalnya di pesantren itu. Ya, ya muridnya, ya guru, ya ustadznya, ya siapapun lah gitu yang hidup di pesantren itu, ya tahulah tentang karakter-karakter yang baik itu. Nggak ada pesantren misalnya ngantemi ustadznya, ngantemi gurunya gitu, nggak ada. Yang ngebuasi motor gurunya misalnya juga nggak ada. Ya mungkin jenengan bisa dapati di luaran atau di sekolah-sekolah yang umum sana. Gitu ya. Jadi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Atau pergaulilah manusia itu dengan akhlak-akhlak yang baik. Ya, ya jangan sombong sekali lagi ya karena sombong itu sifatnya iblis lah gitu. Ya, kalau jenengan sombong ya berarti sebenarnya jenengan itu adalah ya iblis gitu loh. Pokoknya akhlak-akhlak yang tercela banyak. Ya dalam kitab-kitab yang lain ada tentang akhlak al-madhmumah itu juga banyak. Iya, akhlak-akhlak yang tercela. Nah, cuma semakin mohon maaf semakin sedikit peminatnya orang-orang yang seperti itu. Jadi ilmu-ilmu agama itu ya baik ngajari yang baik banget. Ya, tetapi peminatnya itu tidak terlalu banyak lah gitu. Ya, beda lah gitu dengan konser-konser misalnya. Saya nggak tahu Anda akan di samping masjid ada konsernya siapa. Dengan masih bertahan bersama kita di sini atau justru mungkin di sana. Ya, karena apa? Peminatnya ilmu-ilmu agama itu semakin ada yang semakin banyak, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ya kalau dibandingkan dengan apa masyarakat sekitarnya berapa tuh orang Jeta ini yang hadir misalnya di kegiatan-kegiatan keagamaan itu berapa ya mungkin jenengan lebih tahu gitu nih. Sebenarnya banyak peminatnya ataukah sedikit peminatnya. Ini sampai jam berapa? Bisa jam berapa? Hah? Oh, azannya lewat 5. Gitu, jamaah yang dirahmati Allah. Barangkali ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan nanti ya. Monggo, masih ada 8 menitan lah. Ya. Kalau nggak ada ya
nanti kita sampaikan yang lain. Saya kira itu sebagai pengantar dari hadis yang ke-18. Jadi bertakwa kepada Allah, ya. Kemudian ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kemudian yang ketiga adalah berakhlaklah, bergaullah dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Dalam bahasa ungkapan sehari-hari itu kan biasanya disebutkan khairun nasi ahsanuhum khuluqa wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ahsanuhum khuluqa, adalah yang akhlaknya itu paling baik, wa ahsanuhum khuluqa wa anfa'uhum linnas, dan paling banyak manfaatnya kepada manusia. Saya kira itu jamaah yang dirahmati Allah. Barangkali ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan, silakan. Ada? Nggak ada? Nah, monggo. Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ternuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, itulah godaan setan. Ya, setan itu kadang-kadang suka ngungkit-ngungkit perbuatan masa lalu juga gitu. Ya, tapi tujuannya itu biar kita nggak melakukan itu. Gitu. Ya, tapi ya kita tetap harus melakukan itu. Gitu. Terus biarlah nggak ikhlas kata setan itu, biarlah gitu. Karena tujuan setan itu menghentikan kita. Jangan sampai dia itu melakukan kebaikan gitu. Monggo dibangkitkan, kamu ini sombong, kamu ini, udah abaikan sajalah gitu. Ya karena setan tujuannya memang mau menghentikan kita untuk melakukan kebaikan, gitu. Ya saya misal ya ngajar lah, ngajar. Kamu biar dikatakan ini, ya dikatakan ini. Kalau saya ngikuti bisikan itu, saya berhenti ngajar. Ya, udah nggak ada gunanya juga, harus percuma lah amalan saya. Berhasil setan itu gitu. Ya, berhasil artinya menghentikan saya. Ya sama, jenengan mau bantu ini, tapi takutnya jenengan sombong gitu loh. Nanti tetangga-tetangga tahu kalau yang bantu dia saya. Oh, saya jadi sombong gitu. Jenengan berhenti gitu, maka jenengan sudah mengikuti kata setan itu tadi. Ya. Udahlah biarkan dikata sombong lah setan, setan lah sombong lah gitu. Enggak apa-apa lah gitu. Yang penting saya bantu dia gitu. Ya. Malah lebih benar begini. Gitu loh. Jenengan tetap melakukan itu. Biarlah kata setan itu dikatakan sombong atau dikatakan sombong oleh orang lah gitu. Biar. Tetapi jenengan sudah melakukan itu. Ya, bandingkan dengan jenengan misalnya nggak melakukan apa-apa. Gitu, gitu. Nah, apakah kemudian pahalanya masih atau tidak? Nah, itu urusan Allah lah nanti. Ya, kita nggak tahu, nggak bisa menghukumi karena yang paling tahu itu adalah diri kita. Ya, jadi ya tetap melakukan kebaikan, biarpun setan itu mau berkata apa saja, biarin aja lah. Gitu, gitu. Jangan berhenti hanya gara-gara setan itu nakut-nakuti. Adzan Allah ya ajmain. Sudah isya jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.